Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, ada beberapa alasan dan tujuan mengapa pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, yakni mengikuti anjuran dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu sesuai dengan Kepres nomor 51 tahun 1977 yang menyebut bahwa Taman Mini Indonesia Indah adalah milik negara Republik Indonesia. Negara juga wajib melakukan penataan Taman Mini Indonesia Indah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian, Kemensetnek berkomitmen Taman Mini akan menjadi kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Itu adalah alasan dari mengapa pemerintah mengambil pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita. Dan selengkapnya terkait pengambil alihan pengelolaan Taman Mini dari Yayasan Harapan Kita oleh pemerintah, kami telah bergabung dengan Kabag Humas Taman Mini, Adi Widodo. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore, Mbak Cindy. Pak Adi, setelah ada penandatanganan Kepres oleh Presiden, kemudian dipasang plang di Taman Mini Indonesia Indah soal pengambil alihan pengelolaan, bagaimana kelanjutan selanjutnya terkait dengan proses ini? Terima kasih, Mbak Cindy. Perlu saya koreksi ya, bahwa ini Kepres, Perpres, Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021. Ya. Nah, untuk operasional taman ini... Maaf Pak Adi, saya potong, bisa didekatkan mikrofonnya supaya kita bisa mendengar dengan jelas suara Pak Adi. Baik, Ya, sudah jelas, Pak? Silakan. Nah, baik, Mbak. Saya ralat bahwa yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Perpres ya, bukan Kepres. Tapi Perpres nomor 19 tahun 2021. Itu pengambil alihan pengelolaan taman ini oleh Kemensetnek dari Yayasan Harapan Kita. Proses selanjutnya bagaimana Pak soal pengambil alihan ini? Kalau untuk proses selanjutnya, kayak kami belum mengetahui ya Mbak, karena ini juga acara hari ini, kejadian hari ini juga cukup mendadak, baru kita tahu pagi tadi bahwa akan ada pemasangan plang. Tapi secara umum kita tidak terpengaruh apa-apa, operasional akan terus berjalan seperti biasa. Pelayanan kepada masyarakat akan kita utamakan. Itu yang komitmen kami, Mbak. Dan kita mengemban amanah itu. Baik, Yayasan Harapan Kita diberikan waktu oleh pemerintah selama 3 bulan dalam proses transisi untuk mengambil alihan pengelolaan. Apa yang kemudian disiapkan oleh Yayasan Harapan Kita? Karena diminta pertanggungjawabannya juga oleh pemerintah terkait pengelolaan selama ini. Nah, terima kasih Mbak. Kalau berkenaan dengan Yayasan Harapan Kita, ya jujur kami tidak berkompeten untuk menjawab ya, karena kita ada di bawah Yayasan Harapan Kita badan pengelola pelaksana taman ini. Jadi itu yayasan, mohon nanti untuk ditanyakan ke yayasan. Baik, tapi untuk dari pengelola Taman Mini, apakah juga menyiapkan untuk proses masa transisi selama 3 bulan ke depan? Ini kan ada proses pengambil alihan dari pengelola Taman Mini saat ini dengan pemerintah nantinya. Tentunya demikian Mbak, bahwa di dalam Perpres itu bahwa nanti kita harus menyiapkan laporan, tentu itu akan kita lakukan. Dan kalau tidak salah informasi, nanti hari Jumat baru akan ditindaklanjutin apa yang terjadi hari ini. Oke, sudah ada komunikasi dengan pemerintah menuju ke masa transisi ini, Pak Adi? Ya kalau tadi ya secara sepintas sudah komunikasi, sudah koordinasi, baru nanti akan ditindaklanjutin hari Jumat besok, Mbak. Baru ada secara rinci ya, teknisnya adalah hari Jumat. Betul, secara rinci teknisnya hari Jumat. Oke, Pak Adi, karena ini adalah rekomendasi dari BPK terkait dengan pengambil alihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada pemerintah, masyarakat tentu ingin tahu bagaimana sebenarnya selama ini apa yang terjadi di Taman Mini Indonesia Indah, apa yang kemudian anggaran dan dana yang didapatkan disetorkan kepada siapa, ini jadi pertanyaan bagi publik. Terima kasih Mbak. Untuk pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah memang kita mengandalkan pendapatannya dari pintu gerbang, dan unit-unit lain yang kita usahakan untuk bisa menghasilkan untuk kita membiayai operasional Taman Mini. Namun ya ada beberapa hal yang
dari pendapatan-pendapatan itu juga tidak bisa menutup pembelanjaan, sehingga Yayasan Harapan kita juga sering membantu kita untuk mengatasi kekurangan-kekurangan anggaran. Misalkan masa pandemi ini kan kita pengunjung kecil, sedikit, kemudian biaya operasional gaji kan perlu dikeluarkan, sehingga selama ini yayasan membantu kita. Jadi selama ini tidak pernah profit atau untung begitu Pak untuk Taman Mini Indonesia Indah ini? Ya kalau secara profit kita tidak, Mbak. Kita biasanya impas ya. Gitu. Kadang-kadang malah kurang gitu. Karena itulah kemudian nanti bantu oleh yayasan menurut Pak Adi tadi ya. Betul. Memang selama ini kalau ada kekurangan anggaran, misalkan untuk pandemi ini, misalkan karyawan kita untuk penggajian itu dari yayasan membantu kita. Kemudian juga ada beberapa kegiatan perbaikan renovasi juga masih dari yayasan. Saya tanyakan ini Pak Adi karena dari Sekretaris Kemensesnek menyatakan bahwa pendapatan Taman Mini Indonesia Indah selama ini tidak pernah ke kas negara. Betul demikian? Ini saya ingin konfirmasi kepada Pak Adi. Kalau untuk ke kas negara memang secara langsung taman ini tidak pernah ya Mbak. Itu adalah yayasan ya, karena yang berkaitan langsung dengan Seknek adalah yayasan. Kalau taman ini kan pertanggungjawabannya kepada yayasan. Apakah yayasan kemudian nyetor ke negara atau tidak, ini yang memang nggak tahu gitu. Nanti apakah ke depannya ada perbedaan Pak Adi terkait dengan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah selama di Yayasan Harapan kita dengan nanti di pemerintah menurut Pak Adi? Ya kalau harapan kita semoga yang pengelolaannya akan menjadi lebih baik ya. Untuk kita nggak bisa berasumsi apakah nanti yang mengelola siapa atau bagaimana, itu kita belum bisa memiliki asumsi itu Mbak. Ya harapan kita ya semoga lebih baik dan kita tetap beroperasional seperti biasa. Itu saja Mbak. Tidak ada perubahan ya Pak selama 3 bulan ke depan dalam proses pengambil alihan dari Yayasan Harapan kita kepada pemerintah? Ya kita harap bahwa tidak ada perubahan yang signifikan yang yang nanti berdampak yang luas gitu. Kita berusaha tetap stabil. Baik, hari Jumat nanti akan diputuskan bagaimana mekanisme masa transisi hingga pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah akan diambil alih oleh pemerintah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Adi memberikan informasi di Kompas Petang hari ini.